sebuah temuan arkeologis mengejutkan mengguncang dunia. Dalam proses pemugaran dan penelitian arkeologi di salah satu bagian tembok besar Cina yang runtuh akibat longsoran tanah di kawasan barat daya Provinsi Xinjiang, para peneliti lokal bekerja sama dengan tim internasional berhasil menemukan sebuah kompleks makam kuno yang terpendam selama berabad-abad. Yang membuat gempar bukan hanya lokasi yang tak terduga, melainkan artefak dan bukti yang mengindikasikan bahwa makam tersebut diyakini milik salah satu nabi atau utusan besar yang selama ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Asia Timur. Tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Medina yang beriman. Longsor yang terjadi pasca hujan deras selama 3 pekan berturut-turut pada awal Maret 2025 membuka celah besar di sisi barat tembok kuno yang selama ini dianggap tertutup dan tidak signifikan. Saat tim peneliti mulai melakukan evakuasi tanah, mereka menemukan struktur pintu lengkung setengah lingkaran dengan ukiran batu yang rumit dan tak lazim untuk arsitektur dinasti Ming ataupun Qing. Namun yang paling mencengangkan adalah ditemukannya kaligrafi Arab yang menghiasi dinding luar dan dalam bangunan batu itu. Kaligrafi tersebut bukan hanya dekoratif, melainkan potongan ayat-ayat Al-Quran, di antaranya surah Al-Anbiya ayat 107 dan surah Yasin ayat 12. Beberapa bagian juga menampilkan pujian terhadap sosok bernama Nabi dari Barat dalam bentuk syair Arab klasik yang ditulis dalam gaya kufi. Di bagian dalam ditemukan pula mihrab sederhana yang menghadap ke arah barat daya, kiblat dari Cina, serta selembar kain berdebu namun masih utuh. Bertuliskan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina dalam sulaman emas halus. Kain itu menutupi sebuah nisan batu putih yang tak biasa. Dugaan sementara dari para ahli sejarah Islam dan arkeolog menyebutkan, makam tersebut bisa saja merupakan tempat peristirahatan terakhir salah satu nabi yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran secara eksplisit, tetapi dikenal dalam catatan hadis dan tradisi lisan Timur Tengah. Atau bisa pula seorang wali besar dari awal penyebaran Islam di wilayah Asia Tengah dan Timur. Beberapa hipotesis menyebut nama Nabi Zulkifli, yang diyakini oleh sebagian ulama sebagai nabi yang pernah bermukim di wilayah timur. Nama Nabi Zulkifli disebutkan hanya 2 kali di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Syod ayat ke-48. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Kemudian di surat Al-Anbiya ayat ke-85. Dan ingatlah kisah Ismail Idris dan Zulkifli, semuanya mereka termasuk orang-orang yang sabar. Meskipun Zulkifli tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Quran, bahwasanya beliau adalah seorang nabi, tapi karena di kedua ayat tersebut nama Zulkifli disebutkan dengan pujian bersamaan dengan para nabi lainnya, maka para ulama dan sejarawan menyimpulkan bahwasanya Zulkifli juga seorang nabi. Menurut pendapat dari Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim, beliau menegaskan bahwa Zulkifli adalah seorang nabi, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan alasan tidak ada seorang pun yang namanya disebut dalam deretan nama nabi-nabi, kecuali dia adalah seorang nabi. Zulkifli bukanlah nama, sebenarnya itu adalah sebuah julukan atau nama kehormatan yang diberikan untuk seseorang. Di dalam kitab Ibnu Katsir, nama asli dari Zulkifli adalah Bashar atau Bishar. Disebutkan juga di sana bahwa Nabi Zulkifli adalah putra dari Nabi Ayub alaihissalam. Jadi nasab beliau adalah Bashar bin Ayub. Nasab lengkapnya Bashar bin Ayub bin Amus bin Thawaf bin Rum bin Aish bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil. Beliau hidup sekitar abad ke-16 sampai 15 sebelum Masehi dan diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada suatu kaum yang bernama Arami atau Amori. Kaum ini adalah bangsa Rum yang ketiga.
Mereka itu tinggal di wilayah sekitar Damaskus, Syria, dan Yordania. Di sanalah Nabi Zulkifli melanjutkan tugas kenabiannya dari ayahnya, yaitu Nabi Ayub. Anggapan bahwasanya sosok Buddha adalah Zulkifli, di antaranya disebutkan oleh Hamid Abdul Qadir dalam karyanya Buddha the Great, His Life and Philosophy. Beliau menyimpulkan prinsip-prinsip hidup yang dijalankan Nabi Zulkifli memiliki persamaan dengan filosofi hidup yang diajarkan Siddhartha Gautama. Pendapat ini diperkuat juga oleh seorang ahli tafsir yang bernama Al-Qasimi yang menafsirkan surat At-Tin, demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Tafsir ayat ini, menurut Al-Qasimi, pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan pohon At-Tin, tempat Buddha mendapatkan wahyu dan menjadi rasul, lalu dari situlah lahir agama Buddha. Gautama juga, teman-teman, meramalkan kehadiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebutnya sebagai Buddha Maitreya. Aku bukanlah satu-satunya Buddha saja. Selepas aku, akan lahir seorang Buddha lagi yang dikenal dengan nama Maitreya. Dia akan memiliki banyak sifat-sifat mulia dan utama. Seorang sejarawan Muslim yang bernama Al-Biruni pernah tinggal selama bertahun-tahun di India. Kemudian beliau menuliskan sebuah kitab yang dinamakan Al-Hind. Di dalam kitabnya tersebut, beliau mengatakan bahwa para penganut Buddha di India tidak pernah mengakui Buddha sebagai Tuhan. Mereka hanya berkeyakinan bahwasanya Buddha adalah seorang nabi. Dalam sejarah Islam ada 3 lokasi utama yang diyakini sebagai tempat peristirahatan Nabi Zulkifli dan semuanya terletak jauh dari tembok besar Cina. Yang pertama Irak, dekat kota Al-Kifel di antara Najaf dan Hilla. Di sana terdapat sebuah kuil tua yang dahulu digunakan oleh Yahudi dan kemudian diambil alih oleh umat Islam. Bangunan itu kini dijaga dan dipercaya sebagian kalangan sebagai tempat Nabi Zulkifli dimakamkan. Yang kedua, Damaskus, Suriah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa beliau wafat di kota ini setelah hidup berdakwah di antara kaum yang keras kepala Damaskus. Memang kota tua yang menjadi saksi jejak banyak nabi dan para rasul. Yang ketiga, Yerusalem, Palestina. Makam ini letaknya dekat dengan kawasan yang dipercaya sebagai kompleks makam para nabi, sebuah kawasan suci yang sejak dahulu menjadi rebutan kekuatan dunia. Namun kini muncul satu kemungkinan baru, sebuah lokasi yang selama ribuan tahun tak pernah dikaitkan dengan kisah para nabi, karena terlalu jauh, terlalu asing, dan terlalu mustahil. Tiongkok di kaki tembok besar, di sanalah ditemukan nisan tua, yang dalam sorotan kamera arkeolog tampak jelas bertuliskan nama Zulkifli bin Adam. Bagaimana bisa, apakah ini nama yang kebetulan sama atau ada bagian dari sejarah yang selama ini memang tersembunyi? Karena Allah sengaja menunggu waktu yang tepat untuk membuka semuanya. Dan jika itu benar, apakah ini hanya soal sejarah atau ada pesan besar yang sedang Allah bisikkan pada umat manusia? Allahu a'lam bishawab. Ada pula teori lain yang menyebutkan kemungkinan makam tersebut milik Sayyid Ajal Syams al-Din Omar, gubernur muslim pertama di bawah dinasti Yuan pada abad ke-13, yang menyebarkan Islam di Tiongkok. Namun versi lain dari sejarahnya telah terhapus oleh rezim saat itu. Namun yang paling menghebohkan adalah munculnya teori minoritas dari naskah tua dinasti Tang. Ditemukan di perpustakaan Xi'an beberapa tahun lalu, yang menyebutkan tentang orang suci dari barat yang datang membawa kitab dari Tuhan dan dikebumikan di tempat rahasia untuk melindungi makamnya dari pembakaran. Catatan ini pernah diabaikan karena dianggap mitos rakyat, tetapi temuan baru ini membuka kembali diskusi yang selama ini tertutup. Pemerintah Tiongkok awalnya menutup informasi ini secara ketat. Lokasi temuan langsung dikelilingi aparat militer
dan hanya tim khusus arkeologi negara yang diberi akses. Namun, dalam bocoran foto dan video yang berhasil disebarkan melalui saluran independen, terlihat simbol-simbol Islam yang kuat dan ukiran aksara Arab yang jelas terbaca. Reaksi dunia Islam pun segera menyebar, dari Timur Tengah, Afrika Utara, hingga Asia Tenggara. Para cendekiawan dan ulama meminta transparansi dan keterlibatan internasional dalam proses identifikasi dan konservasi situs tersebut. Mufti Agung Al-Azhar menyebutnya sebagai kemungkinan jejak sejarah yang selama ini tersembunyi akibat penulisan sejarah yang tak adil. Sementara itu, media sosial penuh dengan teori dan diskusi. Apakah ini benar-benar makam Nabi? Jika iya, mengapa tidak diketahui sebelumnya? Dan bagaimana bisa tersembunyi di balik tembok yang dibangun ribuan kilometer dari pusat dunia Islam? Temuan ini juga memperkuat teori bahwa Islam telah masuk jauh lebih awal ke wilayah Tiongkok daripada yang selama ini diyakini. Selama ini, penyebaran Islam ke Tiongkok diyakini dimulai dari masa Khalifah Utsman bin Affan, abad ke-7 Masehi, lewat jalur dagang Laut Cina Selatan. Masjid tertua di Cina, Masjid Huaisheng di Guangzhou, diyakini dibangun oleh sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun, keberadaan makam di pedalaman barat, Laut Cina dengan arsitektur kuno dan kaligrafi yang sangat awal memperluas kemungkinan. Mungkin penyebaran Islam melalui jalur sutra sudah dimulai bahkan sebelum Islam menjadi kekuatan besar di Jazirah Arab. Temuan makam ini bukan hanya mengguncang dunia sejarah dan arkeologi. Ia adalah tamparan halus pada penulisan sejarah yang seringkali dikendalikan oleh politik dan kekuasaan. Ia juga menjadi pengingat bahwa agama, budaya, dan peradaban pernah menyatu dalam harmoni, bahkan di wilayah yang saat ini dikenal penuh kontrol ketat terhadap keyakinan. Jika benar ini makam Nabi atau wali besar, maka dunia telah kehilangan jejaknya selama berabad-abad. Namun kini, jejak itu kembali muncul, memanggil kesadaran manusia untuk kembali menelusuri siapa kita, dari mana kita berasal, dan nilai apa yang selama ini terlupakan di balik tembok kekuasaan. Meski terdengar mengejutkan, sejarah mencatat bahwa hubungan antara Cina dan Islam sudah berlangsung sejak lama. Pepatah kuno menyebutkan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut sudah dikenal dalam peradaban Islam sejak dulu. Kebenaran dan keadilan dan dunia ini akan menjadi tempat yang lebih baik bagi mereka yang bertahan dalam iman. Sahabat Madinah, kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk membuat kita putus asa, justru sebaliknya. Karena dalam penemuan jasad seorang nabi di timur jauh ini, Allah seolah sedang mengingatkan kita bahwa selama bumi ini masih ada satu orang soleh yang bersabar. Masih ada harapan bagi dunia. Nabi Zulkifli dalam Al-Quran disebut sebagai seorang yang sabar, dan kami masukkan dia ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Mungkin beliau wafat jauh dari negerinya disemayamkan di negeri asing. Karena Allah ingin menunjukkan bahwa Islam adalah cahaya yang melintasi batas bangsa, benua, bahkan zaman. Dan mungkin juga Allah ingin kita bangkit menjadi generasi yang bersabar, seperti beliau yang tetap berdiri dalam kebenaran. Meski dunia sedang goyah dan tembok-tembok kejahatan mulai runtuh satu persatu. Sahabat Medina, kalau hari ini kita bisa menyaksikan jasad seorang nabi ditemukan kembali di tempat yang tak pernah kita duga, maka jangan ragukan bahwa janji-janji Allah benar-benar sedang mendekat. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua bila ada pendapat lain? Mohon tulis di kolom komentar ya.